Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Gendon dan saudara saya. Ya, ada saya Julio. Dan selamat pagi Romo. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Romo Hadi. Juga selamat pagi Mbak Harto. Mbak Harto. Dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Oleh gimana Mas Julio? Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum memulai acara kita hari ini. Jadi puji Tuhan ya, kita pagi hari ini segar sekali dan sangat mendukung sekali suasananya nih. Kita sudah hadir, ada Romo Hadi dan juga Mbah Harto. Gimana tadi kabarnya Mbah? Sehat ya? Apanya? Sehat ya? Mbah? Iya, sehat. puji Tuhan, Ya, puji haleluya. Tuhan, ya. Oke, untuk memulai langsung saja. Ya, jadi tema kita hari ini ya, Kita hari ini Mas kepada Gendon. Romo Hadi, kasih sayang, pelayanan dan kesederhanaan, inspirasi dari Santo Martin de Porres. Mungkin Romo Hadi dipersilahkan. Ya, selamat pagi Opa Oma, para pirsawan sekalian. Hari ini kita diajak untuk berangkat ke Peru, Amerika Selatan. Mungkin Mbak Harto tahu ya, Amerika Selatan. Ya, Nah, kalau kita perhatikan Santo Martin de Porres itu, saya pernah mendengar ya, ada sebuah film yang unik. Karena seorang biarawan memakai jubah, ya Dominikan dia, lalu memakai seruling. Di belakangnya tikus-tikus. Dan ternyata dia adalah penyayang binatang. Dan tikus-tikus itu biasanya makan apa? Padi-padian, gandum-ganduman, dan sebagainya. Iya. Jadi boleh dikatakan pada saat itu rupanya banyak sekali binatang-binatang yang menghabiskan panen. Gitu. Nah, Martin de Porres itu ya salah satu orang yang boleh katakan dekat dengan para binatang. Khususnya tikus-tikus itu. Nah, siapakah dia? Nanti akan ditambahkan oleh Pak Mbah Harto. Harto. Martin de Porres itu sebetulnya anak haram. Dalam Sebab tanda kutip ya Romo. Ya, karena itu ada orang Spanyol yang ya iseng-iseng dengan orang Indian. Ya. Tentu ada Penduduk sejarah. asli. Penduduk asli. Jadi begini, itu kan abad ke-16 ya. Iya. Abad ke-16 di Eropa itu ditemukan kompas arah angin itu loh. Iya, iya. Maka lalu ada kebangkitan bangsa Eropa, terutama terutama bagi orang-orang yang menentang monarki. Mereka ingin mencari dunia baru. Maka kemudian mereka dengan kompas mereka menjelajahi, ya, dengan kapal itu melalui dari terusan Suez itu masuk terus ke Afrika Selatan ya. Dari itu Gibraltar muter ke Afrika Selatan. Kemudian mereka menemukan benua Amerika. Maka Spanyol itu boleh katakan dengan Magalhaens-nya itu mendapatkan dunia baru. Lalu di sana mereka datang. Ya, antara lain ke Peru ini, di mana Peru adalah tempat kelahiran dari Martin de Porres. Iya. Keunikan anak ini adalah ketika berumur 12 tahun, ya, dia masuk biara. Tapi sebelumnya dia diangkat juga oleh seorang tukang cukur. Ya, maka dia pintar mencukur. Dan tidak ingin menjadi imam Dominika, menjadi bruder. Lalu dia bekerja di pertanian. Ya, mungkin juga punya peternakan di biara. Juga cukur-cukur romo-romo seperti itu, ya. Dan dia boleh katakan menjadi anak yang hebat, yang mengalami kesulitan sebagai seorang anak karena itu termasuk budak ya, Budak. ya. dan dia
mendapatkan kekuatan itu pada Kristus. Maka relasi dengan Kristus itulah yang terus dijalin. Sehingga kepedihan hati, luka-luka batinnya itu sembuh karena Kristus. Inilah Martin de Porres. Maka itu kecintaannya kepada seluruh alam, termasuk binatang-binatang itu. Inilah kelebihannya. Dan juga perhatikan orang miskin. Dia juga hidup dengan anak-anak yatim piatu. Mungkin dia menjadi kepala dari panti asuhan pada saat itu. Jadi boleh katakan, dengan pengalaman pahit yang mengubah kepahitan orang menjadi sebuah kemanisan. Dari sebuah harga diri yang tidak ada, dan tadi anak haram tadi, ingin menjadikan orang-orang lain itu berharga dan mempunyai martabat. Disinilah kelebihan dari Martin de Porres. Dengan keterbatasannya, karena dia sekolahnya hanya sekolah berapa, kelas berapa. Tetapi hatinya itu loh, yang bisa membuat orang-orang yang boleh katakan hebat dalam jajaran gereja, para imam, uskup, bisa terpesona dengan gaya hidup dan cara pandang dan pikir dari Martin de Porres yang secara total memberikan diri kepada Kristus. Maka Kristus menjadikan dia. Ya. Maka karena itu sampai hari ini dia menjadi orang kudus yang memberikan inspirasi kepada anak-anak muda. Bahwa kita harus mengolah pikiran dan hati kita di dalam Kristus. Itulah kira-kira yang saya tangkap dari Santo Martin de Porres. Ya, mungkin Mbah akan tambah. Mbah mungkin ada tambahan, silakan tambahkan Mbah. Ada yang karunia yang disebut dengan sabda pengetahuan. Itu yang bagaimana Romo? Nah, saya kembalikan kepada guru agama. Ya. Bagaimana dulu mengajar anak-anak Pak? Sabda pengetahuan itu apa tuh? Ya. Nah, waktu itu kan saya dapat istilah itu dari karismatik. Tapi sampai sekarang saya tuh itu tidak kami ajarkan di kelas. Nah, itu. Sehingga saya mau tanya Romo dulu. Jadi sebetulnya secara psikologis Pak itu intuisi. Itu intuisi rohani. Iya. Ya, itu sabda pengetahuan. Jadi tiba-tiba kita mendapatkan pengetahuan, inspirasi. Ya, dalam kaitan dengan hal-hal ilahi. Gitu. Sama seperti misalnya Lukas. Oh, gitu. Pengarang Injil itu loh. Nah, dia kan sebagai dokter yang pergi visit ya, mengunjungi orang-orang sakit, termasuk pada Oma Maria. Jadi bukan Ibu Maria, Oma Maria. Oma Maria. Lalu Oma Maria cerita, seperti inilah para oma-opan. Kalau kita datang berkunjung, mereka tidak akan bicara masa depan. Mereka tidak akan bicara tentang siapakah presiden kita masa depan, yang kali lalu lewat itu. Dan Lukas menangkapnya dengan intuisi dan sabda pengetahuan, maka dia menulis dalam Injil tentang kisah kanak-kanak Yesus. Itulah yang disebut dengan sabda pengetahuan. Iya, seperti itu. Seperti intuisi. Nah, Martin de Porres sama, tidak sekolah toh. Tidak sekolah tinggi. Tidak sekolah tinggi. Tapi bagaimana dia bisa mengimplikasikan, menerjemahkan kasih Kristus pada dirinya, menerapkan. Ya, lalu dia menularkan kepada orang. Ayo berubah. Ayo beri yang terbaik. Ayo bersama-sama sebagai satu saudara. Cintai alam. Tuh, seperti itu. Karena itu dari hati, maka melahirkan sebuah aura positif. Sehingga orang-orang lain merasa bahwa kehadiran Martin de Porres itu, biarpun secara duniawi dia bukan siapa-siapa, tetapi aura rohani itulah yang memancar sehingga semua orang terpesona. Betul. Dan dia tidak merasakan apa-apa yang hebat, tidak melahirkan kesombongan, tidak. Dia menikmati kasih Tuhan itu. Dia menjalani. Nah, maka kita juga perlu belajar dari Martin de Porres, ya, bukan besarnya, ya, tetapi kita adalah seperti sebutir pasir di pantai yang tidak ada artinya di hadapan manusia, tetapi Yesus Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Ya,
Maka mari kita bangkit bersama, melihat kebesaran Tuhan dalam keseharian hidup kita, sehingga kita selalu mengatakan, Tuhan terima kasih bahwa hidupku berarti. Ya, maka kita harus berdoa karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kudus, kami bersyukur atas kesempatan untuk mengenal dan menghormati Santo Martin de Porres, seorang hamba-Mu yang penuh kasih dan kesederhanaan. Kami berdoa agar Engkau memberkati kami dengan kasih sayang dan ketulusan seperti yang Ia tunjukkan kepada sesama manusia. Tuhan yang Maha Kudus, kami juga mohon berkat-Mu bagi mereka yang merayakan hari kekudusan mereka sendiri. Semoga kami dapat mengambil inspirasi dan Santo Martin de Porres dalam kehidupan kami sehari-hari, dan semoga kami dapat menjadi teladan kasih sayang, pelayanan, dan kesederhanaan. Kami tahu bahwa Engkau adalah sumber segala kebaikan, dan kami bersyukur atas semua karunia yang Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa agar Engkau senantiasa memandu kami dalam langkah-langkah kami selanjutnya, sehingga kami dapat hidup dalam cinta, iman, dan harapan. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga kita diberkati Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih, itu dia tadi kisah inspiratif dari Santo Martinus de Porres ya. Dan mudah-mudahan banyak yang bisa dipetik dari kisah Santo Martinus de Porres hari ini. Dan jangan lupa nantikan untuk video-video lainnya dan kisah inspiratif lainnya dari Santo Santa yang lainnya di channel YouTube Societas Sancta Clara ya Mas Gendon ya. Dan kita akan berjumpa lagi di Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Orang Kudus.